Dengan mengangkat tema Peduli COVID-19 Suku Anak Dalam atau SAD, Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam Provinsi Jambi menggelar bakti sosial yang dilaksanakan di Kampung Madani, Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Selasa 10 November 2020. Bakti sosial Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam Provinsi Jambi yang diprakarsai oleh Prakarsa Madani sebagai inisiator, selain membagikan sembako, juga digelar cek kesehatan gratis dan penyuluhan pencegahan COVID-19. Turut hadir dalam kegiatan bakti sosial di Kampung Madani, Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, seperti staf ahli bidang SDM Setda Pemkab Sarolangun Holidi, Dedi Henry, Asisten 2 Setda Pemkab Sarolangun, Camat Air Hitam Bustra Desman, perwakilan Dinas Kesehatan Sarolangun Haji Muhtar, Ketua Adat Kecamatan Air Hitam, serta mitra kerja pihak dari PT Sari Aditya Loka 1 dan Balai Taman Nasional Bukit 12 atau TNBD. Budi Setiawan, Ketua Prakarsa Madani Jambi mengatakan, bakti sosial memang diperuntukkan untuk pengembangan bagi suku anak dalam. Mudah-mudahan ke depan Forum Kemitraan bahu-membahu meningkatkan kesejahteraan sosial kemandirian suku anak dalam. Kita dapat berkumpul di Kampung Madani. Kampung ini sudah sangat panjang keberadaannya, dimulai dari ide Bapak Presiden Republik Indonesia pada waktu itu yang hadir di tengah-tengah komunitas suku anak dalam, kemudian disambut oleh Bapak Bupati, maka berdirilah Kampung Madani bagi suku anak dalam ini. Jadi Kampung Madani ini memang diperuntukkan untuk pengembangan daripada komunitas suku anak dalam. Nah, mudah-mudahan ke depan kita semua, para seluruh anggota Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam, sekintang dayo, bahu-membahu, bekerja sama di dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian suku anak dalam. Bapak Ibu yang saya hormati, Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam atau FKPS SAD adalah wadah komunikasi, koordinasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan yang memiliki persamaan komitmen, tupoksi, dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian suku anak dalam. Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam ini berlandaskan atas inisiatif dari beberapa pemangku kepentingan yang diawali pada pertemuan di Jakarta pada bulan April 2019. Yang hadir pada pertemuan Jakarta itu adalah pemerintah Kabupaten Sarolangun, Pak Bupati yang diwakili oleh Pak Asisten 2, kemudian Bupati Kabupaten Merangin yang mewakilkan Ketua Bapeda Kabupaten Merangin, kemudian pemerintah Provinsi Jambi yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jambi, kemudian ada perwakilan dari Sinarmas Group yang mewakili stakeholder dunia usaha, lalu ada Direktur PT Sari Presiden Komisaris PT Sari Aditya Loka 1, kemudian dari kalangan LSM, dari Pundi Sumatera, dan kami sendiri dari Prakarsa Madani. Lalu dari pemerintah pusat dihadiri dari Dirjen Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, langsung dihadiri oleh Bapak Direktur Pemberdayaan GAT, kemudian Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam yang dihadiri oleh Ibu Direktur Pengelolaan Taman Nasional. Jadi seluruh komponen itu bersepakat pada bulan April 2019 untuk bersama-sama, bahu-membahu
guna melakukan pembangunan sosial bagi suku anak dalam di Provinsi Jambi. Forum Kemitraan Sosial Suku Anak Dalam ini berlandaskan atas inisiatif dari beberapa pemangku kepentingan yang diawali pada pertemuan di Jakarta pada April 2019 yang dihadiri Bupati Sarolangun yang diwakili Asisten 2, Bupati Merangin yang diwakili Kepala Bapeda, Pemprov Jambi yang diwakili Kepala Dinas Sosial, kemudian perwakilan dari Sinarmas Group, Presiden Komisaris PT Sal 1, dan beberapa LSM dari Pundi Sumatera dan Prakarsa Madani. Kemudian dari pemerintah pusat dihadiri oleh Dirjen Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Pengelolaan Taman Nasional Bukit 12. Seluruh komponen itu bersepakat pada April 2019 untuk bersama-sama bahu-membahu guna melakukan pembangunan sosial bagi suku anak dalam di Provinsi Jambi. Sejak diinisiasi dari bulan April 2019, kemudian forum pertama kali menyelenggarakan workshop Forum Kemitraan Pembangunan Sosial di Provinsi Jambi pada bulan Juni 2019. Dan pertemuan workshop tersebut dihasilkan aturan dasar, tata kerja, arahan program, dan rekomendasi forum. Setelah pertemuan workshop bulan Juni 2019, terkendala adanya pandemi COVID-19 di awal tahun, maka kegiatan forum sedikit bergeser pada bulan Oktober tahun 2020 baru bisa dilaksanakan pertemuan forum, tepatnya berada di Kabupaten Sarolangun dan Merangin. Kemudian forum hari Selasa 10 November melaksanakan kegiatan bakti sosial Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam Provinsi Jambi. Terdiri dari 3 kegiatan pokok. Pertama, penyuluhan COVID-19 dari Dinas Kesehatan dan tim gugus tugas Kabupaten Sarolangun. Tujuannya agar komunitas adat suku anak dalam mampu mengenali gejala virus COVID-19, memahami apa yang perlu dilakukan jika mengalami gejala COVID-19, memahami tata cara pencegahan COVID-19 sesuai dengan rekomendasi instansi terkait, dan memahami pentingnya mentaati protokol kesehatan. Kedua adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Jernih bekerja sama dengan Puskesmas Pematang Kabau bagi komunitas suku anak dalam. Kegiatan ketiga adalah pembagian sembako meliputi seluruh kepala keluarga daripada 6 temenggung. Total semuanya 316 kepala keluarga yang datanya disampaikan langsung oleh temenggung kepada sekretariat program. Seluruh para camat dengan Bapak Bupati, dan akan menuai hasil kami akan membentuk tim Satgas Kecamatan, dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu kami bersama Tripika dan termasuk para kades sudah melakukan hal tersebut, dan alhamdulillah kegiatan salah satu Satgas Kecamatan sudah kami lakukan, dan ini yang harus kami implementasikan dan penerapan seperti apa di setiap desa untuk menyampaikan di masyarakat agar persoalan pandemik ini cepat akan berlalu di wilayah kecamatan yang kami. Di sini kami ingin menyampaikan beberapa hal menyangkut masalah bakti sosial ini. Ya tentu kami selaku camat tetap berterima kasih. Dalam hal ini bukan hanya semacam bakti sosial, semacam bantuan sembako, tapi ini ada semacam pengobatan secara intensif melalui Dinas Kesehatan dan dikomandoi oleh beberapa kampus yang di dalam wilayah dari kami. Dan kami minta para temenggung dalam agenda ini jangan ada yang pulang dulu, karena ini adalah salah satu yang akan disampaikan melalui Dinas Kesehatan menyangkut masalah bagaimana cara kita mengatasi pandemik, bagaimana kita mengatasi persoalan-persoalan di wilayahnya kita masing-masing. Dan kami mungkin
dalam kesempatan ini. Yang kedua yang melaporkan Bapak Bupati tentang persoalan masalah suku anak dalam yang terjadi di dalam wilayah area kami ini. Kami tidak mau kegiatan ini berbicara asal Bapak senang. Ini yang tidak bisa kami lakukan. Karena ini selaku kepala wilayah, sekok jarum pun camat harus tahu persoalan ini. Nah, yang perlu kita angkat persoalan ini bukan hanya sekedar kegiatan agenda bakti sosial maupun persoalan kesehatan, tapi di sini Pak Bupati ada beberapa perusahaan yang di sini yang mempunyai wilayah-wilayah hukum yang harus kita atasi bersama. Kalau tanpa dukungan dari kabupaten, ini tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Dan kami yakin dan percaya, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, kita ini yang perlu di dalam hidup ini ada 3 hal. 3 garis miring. Pemerintah, adat, syarat. Ini pemerintah di pemerintah, adat di adat, syarat. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini yang saya sampaikan ini persoalan masalah suku anak dalam. Saya belum sejauh mana pegang pakai adat istiadat suku anak dalam. Ini yang harus kami PR besar tadi. Ini Prakasa Madani dan seluruh pihak, yaitu para perusahaan yang telah melaksanakan dan mensponsori kegiatan ini. Sebenarnya kita maklumi bahwa pandemi COVID ini memang penanganannya harus dari semua pihak, tidak bisa hanya pemerintah saja. Jadi kegiatan hari ini ada sangat baik, sangat bagus, ada partisipasi dari masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Karena kalau tidak ada partisipasi, tidak mungkinlah pemerintah itu bisa mengatasi masalah ini. Karena masalahnya sangat luas dan sangat kompleks. Jadi kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat sendiri, rasanya apa yang kita lakukan ada sia-sia. Pemerintah Kabupaten Suralangun sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi telah melakukan beberapa upaya dalam menangani masalah COVID ini. Mulai dari masalah pencegahan. Pencegahan itu pemerintah mulai bentuk tim. Memang tadi Pak Camat betul, Pak Camat, jadi sesuai dengan surat edaran dari Mendagri. Tim itu mulai dari pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, dan sampai ke tingkat RT. Satgas COVID itu harus ada. Itu upaya kita dalam menanganinya. Kami sampaikan, Pak, yang selalu pengalaman saya yang untuk kedepannya anak suku dalam tidak mau, mungkin kami tidak mungkin kami minta seterusnya dengan pemerintah. Karena macam mana untuk kedepannya anak suku dalam anak suku dalam bisa menjadi seperti bapak-bapak. Nanti ingin anak suku dalam, pertama sekali yang perlu kami sampaikan, Pak, seperti anak suku dalam sudah banyak kebun, Pak, sebenarnya. Menurut anak suku dalam sudah ada kebun hijau, tapi dari akses jalannya itu sangat tidak bisa dilewati, Pak. Nah, minimal tujuan anak suku dalam minimal jalan setapaknya bisa bagus, bisa dilewati kendaraan, dilewati oleh motor, Pak. Nah, kalau sudah dilewati oleh motor, mungkin mudah-mudahan anak suku dalam tidak mungkin lagi minta-minta kepada pemerintah. Kita memang dari awal kan sudah berkomitmen bahwa pemerintah daerah ingin membangun suku anak dalam. Membangun itu berarti bagaimana mereka bisa berubah dari kondisi yang ada. Nah, oleh karena itu sudah banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Tapi memang kita pahami
waktu itu masih sifatnya parsial, jadi masing-masing bagian bekerja dengan masing-masing cara. Tapi terakhir kami berpikir ini tidak bisa, kita harus bersinergi dengan banyak pihak. Alhamdulillah ini direspon dengan baik oleh PT SAL, bahwa PT SAL juga berkomitmen untuk membantu kita dalam memberdayakan suku anak dalam. Nah, makanya kita bersama-sama dengan perusahaan dan difasilitasi oleh Yayasan Prakarsa Madani, kita telah membentuk forum kemitraan pembangunan sosial suku anak dalam. Nah, ini adalah salah satu wadah kita untuk menjadi jalan bagi memberdayakan suku anak dalam. Ini mungkin suatu lembaga yang bisa meningkat. Jadi semua instansi yang dinas terkait bergabung dalam ini. Mudah-mudahan kita menyambut baik dengan hadir forum ini ke depan. Apalagi tadi sudah sampaikan Pak Edi, akan ada rencana untuk desa adat. Kami kan perannya di situ nanti. Mereka kan sudah punya adat kuat. Hanya ada sekarang belum ada penataan yang sebaik mungkin kan. Kadang-kadang tumpang tindih. Ya, dan apalagi sekarang mereka sudah ada yang sudah masuk sekarang. Kadang-kadang suatu saat dia memilih mana yang ringan adatnya. Kadang-kadang suatu sisi ini kami masih ada di dalam hutan, masih kalau ringan di luar masih sampai ada di luar. Ini yang perlu kita nata ke depan lagi lebih baik lagi sehingga jangan jadi adat itu mentinggi. Untuk PT Sari Aditya sendiri yang merupakan bagian atau anak perusahaan dari PT Astra Agro Lestari, selama ini sudah berkomitmen dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat khususnya untuk suku anak dalam yang berada di sekitar perusahaan. Kemudian untuk kedepannya ini menjadi forum kemitraan pembangunan sosial suku anak dalam ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami sehingga kami bergabung ke dalam forum tersebut, di mana memang selama ini kami merasakan saat ini kita masih kemarin dulu kita masih jalan sendiri-sendiri. Dari cek kesehatan ini, ucapannya seperti apa? Ya katanya dia nanyakan masalah penyakitnya apa yang sakit. Iya. Kata ya pinggang sakitnya sebelah kiri, Iya. lambung sakitnya sebelah kiri. Oke. Ya katanya bapak katanya mana yang sakit-sakit katanya tolong masuk damping Ismail katanya ada kesehatan masuk katanya berobat katanya. Jadi terbantu lah ya dengan ada kegiatan ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Selangor, kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada perusahaan juga yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Ini sangat besar manfaatnya, membantu pemerintah mencegah tersebarnya COVID-19. Langkah kedepannya seperti apa untuk supaya lebih administratif lagi untuk daerah sini, Pak? Dan kita berharap dari lembaga ini juga bisa berkembang ke tidak masyarakat sekitar sini juga bisa dengan kegiatan yang sama ya, pencegahan COVID ini. Saya kira itu kemungkinannya ada ya, karena ini kan ada B12 yang tadinya memang konsepnya untuk mereka, cuma kan konsep kedepannya desa adat yang kita butuhkan kan tentu sepanjang tidak merusak ya dari hutan itu sendiri, fungsinya tetap sama, saya kira tidak ada masalah. Kalau untuk anggarannya sendiri Pak, kita akan diskusikan dulu ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Yang penting kesepakatan dari mereka sendiri. Kalau mereka sepakat untuk membuat itu, kita akan dorong sesuai materinya.